Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ini kondisi gue mau jelasin kondisi solar cell yang gue pakai untuk PLTS di atas atap ya. Ini dia. Jadi total semua saat ini solar cell yang gua pakai ini ada sekitar 1400 watt, 1400 WP. Nah, ini dia. Nah, yang itu masing-masing 100 WP, ada 4 lembar. Yang ini, nah ini dia. Nah, yang ini selembarnya 200 WP, ada 2 berarti 400. Nah, yang ini ada 6 lembar, dimana masing-masing per lembar 100 WP. Nah, kenapa gua pasang 3 blok begini? Kebetulan juga gua lagi posisi trial nih ya, lagi uji coba ya kan. Jadi dari jumlah solar cell yang gua pakai saat ini ada 1400 WP ya. Itu terdiri dari 3 merek ya, terdiri dari 3 merek, yang dimana gua pakai ada 3 brand. Ada yang murah ya, sekitar harganya sekitar 700-an, dan ada yang medium 800-an, ada yang paling mahal sih lumayan, selembarnya 3 jutaan selembarnya. Tapi ya karena dalam kondisi gua masih terus mencari tahu performa di masing-masing solar cell ini, ya nggak ada salahnya sih. Lawang PLTS ini kan perlu dikembangkan dan juga perlu dicari tahu untuk lebih murah, praktis, dan pastinya menguntungkan lah ya. Nah, ini dia ya. Jadi untuk solar cell GH sendiri, yang brand GH nih, ini gua pakai 6 lembar ya. Ini sekitar 700-an lah ya. Kemarin karena ngambil via online sama paket ya, jatuhnya satunya sih 800-an lah, plus biaya ongkirnya ya. Dan untuk yang GH ini pada prinsipnya solar cell secara visual serupa sama ya, tetapi setelah saya pelajari dari ketiga brand ini, tetap ada beda. Nah, ini untuk yang GH ya, 100 WP dengan harga sekitar 700-an ribuan kurang lebih ya, plus ongkir ya jatuhnya 800 ribuan lah, karena memang ini berat ya. Satu ininya kira-kira beratnya berapa ya? Ya kira-kira kalau nggak salah sih hampir 20-an kilo lah kalau lebih. Nah, ini untuk yang GH. Dan untuk yang nah gue pakai merek ST nih. ST kalau di pasaran ini lumayan laku keras, sehingga gue tertarik
pengen nyoba merek ini. Apa bedanya dengan merek GH ya. Ternyata harganya juga nggak terpaut jauh sih ya, sekitar 800 ribuan plus ongkir, jatuh-jatuhnya 900 ribuan lah per lembar ya, 100 WP ini ya. Nah ini nih bro, yang ini nih, nah ini kebetulan 200 WP nih, dan gue pakai merek Green Tech ya. Ini per lembarnya 3 jutaan ya, lumayan sih, tapi memang ya nanti ya kita beda performanya ya. Ini dia, jadi make Green Tech ini cukup membantu performa PLTS gua deh. Semenjak gua tambah pakai ini memang sangat kebantu. Oke ya, kita bicarakan tentang performanya. Dan kebetulan ini sekitar jam 9 pagi ya. Tadi jet pump gua udah nyala sekitar 300-400 watt tarikan awal, no problem dengan 1400 watt ini. Nah ini dia untuk performa untuk merek GH. Ketika gua trial dulu, awal-awal dulu secara voltase jam 6 pagi sampai jam 18 sore, voltase itu tidak ada perubahan signifikan ya, kira-kira stabil dia di angka 22 volt tanpa beban ya, artinya dites pakai volt tester ya. Itu di angka 18 sampai 22 volt lah untuk voltasenya. Tapi untuk arus pengisiannya memang ada perbedaan. GH itu kira-kira kalau masih pagi itu tadi jam 7 mulai ada sinar matahari itu di 1, sekian ampere. Nanti kira-kira dari jam 10 sampai jam 2 siang itu sekitar ya, kalau dari yang ini ya, dari yang 600 digabungin itu sekitar kadang sampai 10, bahkan matahari yang terik sekali sampai 20. Yang 600 ya, karena ini SCC nya tersendiri dia, karena saya pakai solar motor charge nya itu ada dua, ada yang untuk 600 dan ada untuk yang 800 ya. Jadi ketika lebih dari jam 2 dia udah ngedrop kira-kira ya di 7-6 ampere lah dengan 600 wattnya ya. Terus lanjut kepada performa Green Tech ya. Kita lihat di sini Green Tech-nya. Untuk Green Tech-nya sendiri ini apa namanya, ST ya, sorry ya, karena memang banyak ada 3 solar cell brand. Untuk ST agak sedikit di atas GH, jadi dia punya voltase relatif sama voltasenya, kira-kira di rank tadi 18 sampai 22 volt, hanya ampere pengisiannya yang berbeda. Untuk ST ini agak sedikit lah, saya katakan di atas GH sedikit ya, di atas GH sedikit ya. Apakah saya juga nggak tahu, apakah tergantung posisi, tapi saya pikir posisi hampir sama lah ya, nggak jauh beda untuk posisi dan letak ya, karena posisi dan letak itu pengaruh ya. Jadi untuk yang ST, ketika tadi GH katakanlah seumpamanya 10 ampere di jam 10 sampai jam 2 siang itu katakanlah 10 sampai dengan 20 ampere, ini di atas sedikit ini ST ya, katakanlah dari sungai dia 13 sampai dengan 20-an, tapi ST ini cenderung stabil kalau menurut saya yang sudah saya cek ya, menurut saya ya. Jadi
Jadi untuk ST ini agak sedikit ini, cuman memang pasarannya di pasar itu ini barang langka ya. Lebih banyak berlimpah itu GH itu berlimpah ya. Tetapi untuk segi kuat arus ampernya ini lebih bagus dibandingin GH. Harganya hanya beda tipis, ya. Nah ini dia. Nah, saya terkagum dengan yang brand satu ini karena pada saat itu ketika saya masih pakai 1000 WP solar cellnya itu, ketika jet pump sama AC saya setengah PK, jet pumpnya 400-an watt ya, kira-kira di angka 700 sampai 800 watt itu bebannya, itu nggak kuat ngangkat, nggak kuat chargingnya itu untuk mensuplai beban sekitar 700 sampai 800 watt ya. Tapi ketika saya tambah dengan solar cell Greentech ini, per lembarnya 200 WP, ada 400 per lembarnya ya. Tadi harganya ya sekitar 3 jutaan dan luar biasa performanya ini. Jadi yang ini yang Greentech ini satu satu SCC dengan ST, jadi sekitar 800. Kalau tadi yang GH itu 600 WP satu solar control charger. Nah ini pun satu solar SCC lagi. Nah kalau yang tadi 600 WP itu di angka maksimum 20 ampere ketika mataharinya teriknya bagus, maka yang ini bisa lebih ya. Memang kebetulan kapasitas juga 800, tapi kadang fantastis bisa nyampe 30 ampere lebih ini, 800 WP ya, antara ST dengan Greentech ini. Jadi saya melihat memang dari berapa waktu ini, hampir setahun kurang lebih saya menggunakan solar cell, masih bertahan di 1400 WP. Cukup layak sih ini ya, yang Greentech ini, tapi harganya lumayan ya, harganya lumayan. Jadi untuk instalasinya juga saya sempat trial kabelnya ya. Jadi memang untuk kabel, baiknya pengkabelan itu ikuti saja rekomendasi tentang kabelan ya. Misal kalau dia ampere 34 ampere maksimum, pakai kabel yang berdiameter 4 mili. Kalau yang berampernya lebih dari 34, misal 44 ampere, pakai 6 mili. Lebih dari itu ya besar lagi. Nah di sini saya pakai kabel, ini dia ya, kelihatan nanti dia ada. Nah ini dia kabelnya ya. Ini saya pakai kabel yang 6 mili, pakai kabel yang 6 mili ya, karena kalau ngelihat tadi itu sudah ada yang 30, ada yang 20. Kalau digabungin memang sekitar 55 ampere, tapi kan terpisah, sehingga saya pikir 6 mili ini udah cukup aman. Dan sebelumnya memang saya pakai kabel yang lebih kecil dan terasa sih. Jadi salah satu indikator ketika kabel itu memang tidak sesuai dengan kemampuannya, dengan kuat arus ampernya, biasanya dia panas. Dan waktu saya pakai kabel yang agak kecil, dia agak panas memang. Tapi setelah, dan sayang juga pengisiannya jadinya terhambat karena faktor kabel ya. Lebih baik untuk kabel itu ikuti aturan regulasi perkabelan tentang diameter dan kuat arusnya atau ampernya di sini.
itu lebih aman lah untuk safety. Apalagi kebetulan kan saya juga pakai baja ringan ya, khawatir ngesot atau bagaimana lebih bahaya lagi, tapi insya Allah enggak lah. Dan kabelnya juga memang kalau bagus dibungkus tuh seperti itu, selang hitam itu ya, tuh selang hitam itu. Nah itu dia tuh, itu saya bungkus lagi karena saya pakai baja ringan ya. Dan secara lifetime untuk solar cells itu sendiri hampir rata ya, sama-sama ya, sekitar 20 tahun. Setelah 15 tahun sih, rata-rata 15 tahun. Setelah 15 tahun itu performanya 80% menurut manual booknya, baik itu GH, Greentech, Greentech ataupun ST ya. Jadi secara performa ataupun lifetime ya, lifetime di sini itu hampir nggak jauh beda lah. Cuman memang walaupun lifetime-nya tidak jauh beda, yang membedakan itu adalah visual, kerapihan bentuk di sini. Entah itu frame-nya, entah itu ini dan itunya, yannya frame, terusnya lem-leman antar list, konektornya, terusnya apa namanya nih, kayak begini nih, bingkainya, ini kan frame ya, frame-nya. Nah ini untuk ya contoh nih, GH udah kelihatan sedikit karat ya, tapi kalau Greentech itu masih mulus, ST juga masih mulus gitu loh ya. Jadi untuk lifetime itu sebenarnya secara manual book mereka sama saja, hampir nggak jauh beda, tetapi yang membedakan adalah appearance-nya, frame-nya, materialnya ya, karena memang harga juga berbeda ya. Dan berikutnya adalah tentang posisi letak di sini. Yang ideal nih ini letaknya miring seperti ini dia. Tapi bagusnya sih memang di sudut sana, di balik itu parabola. Atau rencana kalau saya penambahan solar cell, parabolanya mau saya pindahin tuh. Jadi di situ karena kebetulan sudut mataharinya di situ ideal. Jadi terbit sampai tenggelam di situ terkena sorotannya gitu. Yang ini juga udah bagus, yang ini kemiringan bagus, sudut apa namanya matahari bagus. Cuman yang ini saya sedikit kehalang dengan tembok ini, nih ya. Nah yang menjadi evaluasi saya diletak di sini adalah ini nih, yang Greentech nih terlalu datar ya, kemiringannya kurang. Ini akan saya perbaiki karena ada air menggenang tuh di sini nih ya, ada air menggenang nih. Nah, karena ini saya di atas atap ya, jadi saya harus hati-hati karena bobot saya lumayan ya, 80 kilo. Tapi ini saya walaupun bobot 80 kilo berat badan saya ngerjain ini semua sendirian ya, saya nginstal dan ini sendirian. Nah ini dia nih, nah ini dia, ada air tergenang di sini, jadi sudut kemiringannya kurang ya. Tapi kalau walaupun tergenang, tapi ini frame masih bagus nih, ini Greentech ini tidak seperti GH tadi tuh, nggak karat dia, materialnya bagus ya. Nah ini dia, posisi ini sedang sih ini, yang ini nih, yang ST ini, jadi tidak ada air tergenang. Jadi kira-kira ya 15 derajat kayaknya cukup kemiringan. Tapi lebih bagus lagi memang yang ini nih. Nah ini dia nih, nah ini dia yang GH ini. Jadi ketika musim hujan begini enak tuh, kita nggak perlu cleaning. Hujan gede, debu yang nempel turun. Nah, jadi dari posisi letak memang perlu diperhatikan juga ya Mas Bro ya. Dan dari pengalaman saya hampir 1 tahun ini ya, saya melihat saat ini dari ketiga brand yang udah dicoba, memang yang recommended menurut pandangan
gua ya inilah ya. Nah ini dia Grandek ya, memang harganya lumayan ya, 3 jutaan yang 200 pp, tapi is oke lah ya. Ada pepatah mengatakan uang nggak bohong, bisa sih, tapi ya nggak ada salahnya kan kita uji dan coba mana dia yang lebih murah tapi punya kualitas bagus. Walaupun jarang sih, tapi biasanya yang begitu di momen-momen pabrikan solar cell baru tuh biasanya tuh dia promo. Terusnya begitu antusias konsumennya tinggi baru naikin harga, biasanya begitu. Dan memang itu trennya begitu sekarang ini, tapi bisa oke lah ya bro, itu urusan mereka marketingnya. Tapi sedikit ini ulasan yang selama ini gua jalanin dengan PLTS ini, lumayan sangat membantu. Dan ini sebagai info lah buat kawan-kawan yang tertarik dengan PLTS. Oke ya, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.